kepada Pak Muzawir yang sudah membantu untuk kita bisa uh, sehingga kita bisa bertemu via Zoom pada hari ini ya, menyiapkan akun Zoom segala macam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi buat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta ataupun saya minta tolong open cam ya. Tolong kameranya dinyalakan karena memang ini sebagai ajang silaturahim juga. Mungkin ada anggota-anggota baru yang saya memang belum kenal. Jadi semoga pertemuan malam ini bisa membawa berkah dan tetap semangat pastinya untuk menuju ke tahap berikutnya, yaitu presentasi ataupun wawancara tahap akhir untuk PPK Ormawa. Oke, selamat sebelumnya buat yang sudah masuk ke tahap ini. Ya, ada 10 tim kita PPK Ormawa yang sudah diumumkan pada hari ini oleh pusat ya. Dari 16 subproposal yang kita ajukan, ada 10 subproposal yang lulus secara administrasi dan substansi. Dan ini membuktikan bahwa UTU masih terdepan di PTN Aceh. Alhamdulillah, berkat dosen-dosen yang hebat, mahasiswa yang hebat, ya, kita berhasil menoreh prestasi. Alhamdulillah, meningkat dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kita yang lulus administrasi hanya 6, ya, yang lulus pendanaan 5. Nah, kali ini alhamdulillah hampir 100% meningkat lulus ADM dan substansinya. Ini yang patut saya apresiasi pada Bapak Ibu dan mahasiswa semua. Juga prestasi yang udah kita capai, satu langkah lagi untuk bisa mencapai pendanaan. Artinya apa? Kita belum bisa euforia kemenangan itu belum bisa full 100% gitu ya. Karena masih ada satu langkah lagi. Dan ini tentunya saingan semakin berat ya. Kompetisi sesungguhnya akan dimulai nanti pada saat kita sama-sama memperjuangkan di tahap wawancara oleh tim reviewer. Oke, baik. Kenapa malam ini saya minta untuk Bapak Ibu dan mahasiswa sekaligus, khususnya mungkin para ketua ya, kita undang wajib hadir untuk Zoom ini, supaya informasi yang kita dapat itu adalah sama, gitu ya. Luar biasa saya pantau melalui keanggotaan ataupun partisipan yang udah join ya. Ini hampir semua dosen pembimbing hadir. Terima kasih buat dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktunya ya. Ada Bu Suciatina, ada Pak Akbar Diansyah, tadi dipanggil juga ya. Kemudian ada Bapak Ibu lainnya, ada Ibu Safrida di sini, ada Pak Agam juga ya, dan yang lain dan Bapak Ibu lainnya mungkin nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga malam ini pertemuannya bisa tersampaikan informasi yang bisa kita jadikan informasi yang sama ya, untuk bisa kita adopt, untuk kita bisa kemudian nanti ketika presentasi itu memiliki satu tujuan yang sama, bagaimana insya Allah bisa meraih pendanaan. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan persiapan presentasi. Itu jadwal presentasi, mungkin saya yakin adik-adik mahasiswa juga dosen pembimbing sudah melihat ya jadwal masing-masing dalam surat yang telah disampaikan melalui keputusan dari pusat berupa pengumuman lulus ADM dan substansi yang akan masuk dalam tahap wawancara. Itu kita mulai untuk UTU, kalau saya nggak silap melihat itu tanggal 4. Benar ya Pak Muzawir? Ya, ya. Iya, kita mulai tanggal 4 untuk jadwal presentasi dari Universitas Teguh Umar. Walaupun ada yang udah mulai tanggal 2, tapi kita dapatnya di tanggal 4 untuk start UTU. Mulai diwawancara oleh tim reviewer ya. Nah, yang ingin disampaikan di sini adalah tentunya dari sekarang kita sudah harus mempersiapkan dan menyusun PowerPoint.
PPT ya, sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat. Itu PPT kita susun sampai item-item apa saja yang harus kita cantumkan dalam PPT itu sudah tertera dalam surat. Saya coba share screen ya, Pak Muzawir. Sudah bisa kelihatan semua? Belum? Belum, belum, Pak. Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Sudah? Belum? Belum, Bu. Kenapa ya kok belum? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Mungkin kalau agak kurang pas dilihat dalam bisa dibaca nanti lebih detail ya di HP ataupun di laptop nanti. Kemudian, tapi saya ingin mempertegaskan di sini adalah eh, apa yang harus kita persiapkan untuk PPT, ya. Tentunya ini butuh ekstra pendampingan daripada pembimbing, dosen pembimbing dalam hal ini tolong dikawal anak bimbingannya ataupun timnya untuk mematuhi apa saja yang diminta dalam ketentuan-ketentuan untuk dicantumkan dalam PPT. Yang pertama adalah file PPT itu maksimal 9 halaman. Itu mohon diperhatikan. Ya, 9 halaman dan ketentuannya juga berlaku. Ada beberapa item di sana. 8 item untuk PPT-nya menggambarkan pertama tentang gambaran ringkas program kita. Apa saja gambaran program yang harus kita sampaikan, yaitu siapa yang akan menjadi sasaran kita, kemudian berapa jumlahnya, dan bagaimana deskripsi sasaran yang kita tuju. Itu harus jelas. Ya, jangan terlalu umum. Pengalaman tahun lalu, sasaran ini menjadi salah satu pertanyaan yang sering menjadi fokus si penilai. Jadi tolong adik-adik mahasiswa, juga dosen, pendamping, menekankan dalam PPT itu untuk sasarannya itu harus benar-benar tergambar dengan jelas, dideskripsikan dengan jelas. Kalau sasarannya adalah kelompok, berapa kelompok? 1-kah, 2-kah, 3-kah? Jadi jangan terlalu umum digambarkan, ya. Dan ini juga sinkron dengan ketika penilai ataupun kemarin saat visitasi ya, lagi-lagi sasaran menjadi cecaran si reviewer ya, si penilai. Siapa sasaran? Bagaimana kemampuan kita mendeskripsikan sasaran kita? Jadi jangan umum digambarkan di sini. Itu yang penting ya. Kemudian kedua adalah perubahan apa yang kita harapkan terhadap pelaksanaan program kita ini kalau sudah selesai. Itu juga digambarkan dengan baik. Bu, gimana mau kita gambarkan? Maksimal hanya 9 halaman. Disinilah dibutuhkan kemampuan dalam mengolah kata, kemampuan dalam mendeskripsikan, baik itu berupa angka, gambar, tabel, bagaimana caranya supaya muat ini 9 halaman. Karena ketika 10 halaman dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi pada penilaian yang sudah dipegang oleh si tim reviewer. Unsur apa? Unsur ketaatan dalam persyaratan. Diminta 9 halaman, tapi kok dibuat 10.
Itu mohon diperhatikan. Kenapa PPK Ormawa sama dengan PKM? Sangat menjunjung tinggi untuk taat aturan. Jadi lebih 1 halaman saja akan menjadi catatan. Jadi mohon diperhatikan, tidak boleh lebih dari 9 halaman. Meskipun sistem menerima ya, sistem menerima kita upload 10 halaman. Begitu ya Pak Musawir ya, sebagai operator, ya sistem menerima. Kita upload 10 halaman, mereka terima, nggak masalah. Tapi itu akan menjadi catatan bagi penilai bahwa kita tidak serius buat PPT-nya. Sementara sudah ada penekanan maksimal 9 halaman. Oke ya. Kemudian poin ketiga adalah poin kedua belum selesai ya. Poin kedua, perubahan yang kita gambarkan itu bisa mengukur tingkat keberhasilannya seperti apa. Harus bisa diukur. Jangan bahasanya itu kemungkinan, kemudian bahasa-bahasa yang nggak pasti. Itu jangan kita gunakan. Gitu ya. Gunakanlah bahasa yang memang jelas, tidak ambigu, terukur dengan ukuran yang jelas, gitu ya. Walaupun nanti ada cross check ya pada saat wawancara, kita ditanyain nanti. Tapi sebisa mungkin dengan PPT kita itu sudah mewakili jawaban yang mereka harapkan, yang tim penilai harapkan. Jadi sehingga nggak muncul banyak pertanyaan lagi ketika wawancara, karena sudah cukup jelas kita tuangkan dalam PPT. Ya, kemudian poin ketiga adalah apa yang akan tim lakukan? Tips apa nih supaya PPK Ormawanya itu berhasil? Nah, ini kan ada 8 item ya. Mungkin untuk membagi caranya supaya muat 9 halaman, dibuat aja berarti satu item ini 1 slide, satu item 1 slide. Dikunci seperti itu aja, berarti maksimal kita kirimkan 8 halaman. Oh, mau lebihkan 1 halaman jadi 9 halaman, boleh. Ya. Nah, untuk poin-poin berikutnya nanti bisa diceritakan aja di PPT seperti apa, kita kembangkan dalam diskusi ya. Termasuk bagaimana menjaga agar PK ini berkelanjutan, itu digambarkan. Apa sih yang kita upayakan kalau ini dapat pendanaan dan program ini bisa lanjut di tahun berikutnya, apa yang kita upayakan? Apa yang kita bangun komitmen? Sehingga kalau program ini selesai, gitu ya, untuk tahun berikutnya bagaimana, itu harus kita gambarkan. Kemudian pihak mana saja yang terlibat dalam penyusunan subproposal. Pihak apa saja, siapa aja nih yang terlibat? Mulai dari perguruan tinggi kah? Mulai dari aparatur desa kah? Ormawa kah? Atau siapa? Sampai dengan keberlanjutan program itu digambarkan. Bagaimana peran masing-masing pihak itu digambarkan. Itu ya. Untuk menghematnya seperti apa kan Bu, banyak sekali nih Bu pihak yang terlibat. Bagaimana cara kita menggambarkan? Boleh Anda mungkin masukkan dalam bentuk tabel keterlibatan dan peran. Jadi untuk membuat supaya efektif dan tidak melanggar aturan lebih 9 halaman, silakan Anda gunakan cara yang baik ya, sehingga tidak mengurangi apa yang kita ingin sampaikan. Mau dalam bentuk tabel kah, mau dalam bentuk deskripsi kah, itu tergantung nih. Pilihannya ada di Anda sendiri bersama dosen pembimbing. Ya. Kemudian bagaimana manajemen SDM dalam tim? Itu digambarkan ya, bagaimana jadwal ke desa, pembagian job desk-nya seperti apa. Ya, bagaimana kita mengevaluasi nanti setiap anggota. Bagaimana proses konsultasi dengan pembimbing, keterlibatan dosen pendamping seperti apa, terus digambarkan. Ya. Kemudian bagaimana manajemen keuangan dalam melaksanakan program, ini juga digambarkan. Nah, bagaimana rencana tim kalau ini dapat pendanaan untuk memanage keuangan. Apakah ini dimanage oleh tim atau dosen pendamping
atau di manage seperti apa, itu harus tertuangkan dalam PPT. Itu ya. Kemudian terakhir, item terakhir, peningkatan kapasitas Ormawa. Yang kita harapkan itu seperti apa setelah program selesai? Yang masyarakat harapkan apa? Yang PT harapkan apa untuk Ormawa ini? Kapasitasnya meningkat nggak? Terus digambarkan ya ketika program sudah selesai atau program sudah selesai, peningkatan kapasitasnya nggak bertambah. Ini kan nggak lucu gitu kan. Jadi harapannya apa? Kita gambarkan peningkatan kapasitas Ormawa ya pasti meningkat dengan program ini. Sebelumnya nggak mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, misalnya. Oh, dengan ada program ini bisa berkomunikasi dengan baik. Oh, nggak mampu bekerja sama dengan baik sesama tim, misalnya. Dengan ada program ini jadi baik kerjasamanya. Disiplinnya meningkat, apalah yang ingin digambarkan. Yang pasti, ingin diukur adalah bagaimana ormawanya. Bukan individu ya, bukan si ketua yang dilihat, tapi apa ormawanya. Jadi penilaiannya itu adalah penekanannya pada ormawa, bukan pada ketua, bukan pada individu, tapi ormawanya. Peningkatan kapasitas ormawa ada tidak setelah program ini selesai? Gitu ya. Nah, semua itu dibuat dalam satu file dengan maksimal 10 MB dengan format PDF. Ini pastikan jangan lebih. Nanti jangan sampai Pak Muzawir kewalahan dalam mengatur lagi, menurunkan lagi, mengurangi lagi kapasitas filenya. Pastikan maksimal 10 MB. Nanti mungkin di akhir Pak Muzawir bisa menambahkan apa-apa saja dan kapan terakhir kita mengirimkan file PPT kita ke grup ya untuk bisa ataupun ke Pak Muzawir untuk bisa Pak Muzawir upload ke akun ya, ke akun PT melalui operator. Nah, itu file diunggah kapan? Tanggal 30 April. Artinya waktu kita hanya 2 hari lagi. Maka malam ini Ibu bersama tim tadi sepakat malam ini mesti kita buat Zoom untuk persamaan persepsi, persiapan apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat PPT dan persiapan lainnya. Ya, termasuk persiapan untuk presentasi. Ya. Oke, untuk sementara mungkin poin-poin PPT sudah Ibu sampaikan, apa saja yang sudah kita lihat bersama dalam surat ya. Sudah Ibu jelaskan, penekanan Ibu tadi adalah taati aturan tidak boleh lebih 9 halaman, kemudian pastikan 8 item tadi itu masuk dalam gambaran yang kita tuangkan dalam PPT. Oke, ketentuan-ketentuan lain seperti alokasi waktu yang disiapkan untuk presentasi itu dapat kita baca dalam surat ya 15 menit, ini sama seperti tahun lalu. 7 menit itu adalah pemaparan oleh si peserta atau presenter ya. Kemudian 8 menit adalah wawancara. Nah, wawancara di sini tentunya itu melibatkan semua anggota yang join ke Zoom ya, ada 3 orang yang diminta. Siapa yang akan dipilih itu tergantung pilihan daripada tim. Siapa yang dipercayakan sebagai presenter yang memaparkan PPT, dan 2 lagi adalah membantu nanti ketika dalam proses tanya jawab. Nah, mungkin dalam hal ini Ibu sudah paham sekali, kalian juga sudah kuat ya, sudah paham dalam bagaimana ketika nanti diwawancara kalau bisa ya harus semua terlibat, semua membantu menjawab, tidak hanya dominan satu orang saja. Tapi tiga mahasiswa yang join untuk terlibat dalam sesi wawancara, ya semuanya berbicara, semuanya punya kemampuan dalam menjawab pertanyaan si penilai dengan baik. Gitu ya. Baik, Ibu rasa yang Ibu sampaikan tadi sudah tersampaikan di surat juga, hanya penekanan saja. Kita akan kembangkan melalui forum diskusi. Dan mungkin nanti ada tambahan beberapa poin dari Pak Muzawir terkait bagaimana mekanisme pengiriman file PPT yang akan mahasiswa kirimkan nantinya. Demikian mungkin saya kembalikan kepada Pak Muzawir. Baik, terima kasih Bu Yarmaliza atas arahannya.
Mungkin kita tanya jawab aja dulu Bu ya. Nanti baru Boleh, saya boleh. arahan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak, Bu. Oh iya, siapa nih? Ulfiza ya? Iya, Pak. Oh iya, silakan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Ulfiza dari Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar. Jadi, Bu, saya ingin bertanya, kan di suratnya kan 9 halaman. Itu 9 halaman udah termasuk cover, Bu? Iya, termasuk cover. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang lain? Mungkin teman-teman lain atau dosen ingin bertanya? Oke. Ada lagi? Siapa nih mahasiswa yang ingin bertanya? Mungkin dosen pendamping mungkin ada yang ingin bertanya terkait mekanisme atau nanti dosen bisa ikut nggak dalam Zoom? Mungkin ada yang ingin bertanya. Bagaimana ya Bu ya? Apa dosen bisa masuk Bu dalam Zoom nanti Enggak. saat presentasi? Dosen tidak bisa join Pak Muzawir, tidak bisa join nanti kecuali nanti ya insya Allah kalau timnya dapat pendanaan kita divisitasi nanti baru pembimbingnya nanti diminta konfirmasi ataupun diwawancara juga. Nah, tapi untuk tahap pendanaan itu seleksi yang akan kita hadapi nanti ke depan insya Allah dalam minggu depan mulai tanggal 4 itu yang diminta join ke Zoom hanya 1 ketua dan dua anggota ya. Jadi 3 orang. Tadi Bu saya lihat di surat tadi Jadi bagi ketua yang nggak bisa digantikan Bu ya sama anggotanya yang untuk bisa. Yang pasti 3 orang ya. Tapi yang yang sudah tahun lalu itu ketuanya biasanya pasti terpilih ya untuk bisa ikut dalam presentasi. Nah, itu tergantung tim dan pembimbing siapa yang disepakati, yang dipercaya, yang memiliki mungkin keringanan waktu, kemampuan juga ya untuk bisa membawa nama tim ketika diwawancara. Jadi hanya diminta 3 orang. Artinya sama aja, siapa saja boleh. Karena kita membawa nama tim gitu kan. Jadi saya sampaikan sedikit arahan dari saya nih Bu ya. Boleh Pak Musawir. Berarti kita ini kumpul PDF-nya itu kan PPT tuh. PPT kan PowerPoint tuh. Jangan lupa di PDF-kan dulu. Jangan dikirim PPT-nya nanti nggak bisa kita upload kan. Jadi di PDF-kan itu maksimal 9 halaman. Terus kalau bisa 9 MB ya. Jangan sampai 10 nanti waktu saya download tuh bisa lebih kadang ya. Jadi kita saya kompres lagi nanti dah gambarnya ada yang nggak bagus ya kan kualitasnya. Jadi kalau bisa 9 MB itu. Terus 9 halaman. Nanti atau besok pagi saya kirim linknya yang untuk diupload PPT-nya. Itu kami tunggu sampai hari Minggu. Hari Minggu itu jam 12 siang ya. Hari Minggu jam 12 siang itu PPT-nya harus semua sudah diupload. Karena operator yang akan upload ke pusat. Jadi nggak bisa telat. Kalau telat nanti jaringan terganggu, berisiko lagi kan. Terus yang kedua, masalah ini Bu ya, yang kita presentasi di internal gimana Bu ya? Oke, iya. Lupa tadi Ibu sampaikan ya. Sebenarnya sedikit Ibu sampaikan perbedaan dengan tahun lalu ya. Kalau tahun lalu lumayan ada waktu untuk kita persiapan presentasi di internal ya. Artinya sebelum kita dinilai oleh penilai pusat, kita ada waktu presentasi di internal untuk dinilai oleh reviewer internal dulu nih. Kita presentasi depan tim reviewer internal, kita presentasi seakan-akan kita dinilai oleh tim pusat gitu ya, belajar gitu ya. Dimasukkan, cara kita membuka presentasi segala macam, kita setidaknya sudah melatih pra dinilai oleh
pusat gitu ya. Nah, mungkin dalam hal ini kita tetap kita jalankan presentasi di internal, hanya saja PPT udah duluan kita upload ya, Ya. gitu kan? Nah, mungkin untuk masukan-masukan PPT kita nggak bisa terima nih dari tim penilai internal, hanya saja kita minta tolong tim reviewer nanti bagaimana memberikan masukan ketika presentasi, ya, tanya jawab, apa bagusnya ketika ada pertanyaan A, jawabannya bagaimana, paling itu nanti ya. Atau mana tahu ya, pengalaman tahun lalu, pertanyaan dari reviewer internal itu muncul, ditanya oleh si penilai pusat. Sehingga kita nggak kelabakan lagi dalam menjawab. Udah pernah kok kita ditanya oleh tim reviewer internal kemarin, jadi udah siap dengan jawaban kita. Maka sesi presentasi nanti di internal itu betul-betul harus dimanfaatkan. Belajar seakan-akan kita presentasi di depan tim pusat. Nah, itu ya. Bagaimana mimik wajah kita, bagaimana cara kita menjawab, bagaimana cara kita membuka, bagaimana cara kita minta izin untuk berbicara, ya. Bagaimana cara kita mau kasih tambahan. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya, dan waktu tetap kita gunakan waktu yang sama, hanya 9 berapa menit? 10 menit, berapa menit ya lupa? 15 menit ya? 7 menit Bu, untuk Berapa menit Pak presentasinya. Zawir? 7 menit untuk Berapa? presentasi. 7 Bu ya. 7 menit presentasi, selebihnya diskusi, wawancara ya, tanya jawab. Nah, jadi waktunya sama kita gunakan seperti waktu yang ditetapkan oleh pusat, sebagaimana yang tertera dalam surat. Nah, kapan Bu presentasi itu kita buat? Insya Allah kalau tidak ada perubahan, kita akan buat di tanggal 2 ya, Pak Muzawir tadi ya, lupa. Ya, tanggal 2 hari Selasa Bu ya. Iya, tanggal 2 hari Selasa. Nah, informasi selanjutnya mungkin kita akan ingatkan melalui grup yang sudah kita buka. Di tanggal 2 hari Selasa, kita akan buat presentasi di internal, ya. PPT yang kita gunakan adalah PPT yang sudah Anda kirim ke Pak Muzawir. Jadi nggak perlu lagi kirim-kirim lagi yang lain. Yang kita gunakan adalah PPT yang fix yang sudah Anda kirim ke Pak Muzawir. Nah, Bu, mekanisme tampilnya nanti seperti apa? Kita akan undi. Jadi semua punya peluang yang sama. Siapa yang duluan tampil punya peluang yang sama. Kita akan undi. Paham ya? Sampai di sini ya. Bu, yang lain boleh lihat nggak ketika tim lain presentasi? Boleh. Oke, bagi Bapak Ibu dosen pendamping, saya harapkan berhadir juga ya, supaya bisa melihat bagaimana anak bimbingannya tampil, sehingga bisa menjadi masukan juga ya. Kalau ada masukan-masukan daripada tim reviewer, bisa dikoreksi oleh tim pembimbing ke anak bimbingannya, gitu ya. Kalaupun ternyata tidak bisa, nggak apa-apa juga. Yang penting support dan juga bimbingannya itu sudah didapat oleh anak bimbingannya sebelum presentasi, gitu ya. Tapi sebisa mungkin hadir. Bisa harapan saya hadir. Ya, Pak. Yep. Karena pada saat anak-anak presentasi, saya menyarankan ya, pada saat presentasi oleh di pusat, bagusnya pembimbing jangan ada di sekitar kita. Ini akan mempengaruhi secara psikologis anak-anak kita. Biarkan mereka, kalau saya seperti itu yang saya sarankan. Ketika presentasi di pusat, kita jangan ada di sekeliling anak-anak kita. Itu mempengaruhi pasti. Dia nggak bisa nggak bisa menuangkan kata-katanya, akan terbatas. Saya khawatirkan seperti itu. Nah, kapan bisa Bapak lihat? Inilah di internal. Bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana tim Bapak Ibu tampil presentasi
ketika di internal. Kalau ingin memberi masukan, berikan masukan saat mereka sudah tampil di internal. Di pusat itu nggak ada lagi cerita kita berikan masukan karena emang sudah selesai ya. Kita hanya bantu doa saja. Semoga dimudahkan lisan anak-anak kita dalam berbicara, dalam menjawab, ya. Dan nggak perlu takut. Nah, ini kemudahannya apa? Hanya via Zoom loh. Justru lebih takut waktu kita pikir langsung ya. Ya, makanya ibu paksakan tadi waktu, walaupun memang sangat mepet ya, tanggal 2 mesti kita buat presentasi di internal. Oke, itu ya Pak Musawir. Boleh Bu. Ini ada yang ingin bertanya nih, silakan. Siapa nih? Arik ingin bertanya, silakan. Mana Arik ingin bertanya nih? Jangan angkat tangan. Oke. Mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Perkenalkan saya Arik Al-Razan dari Fakultas Teknik Universitas Tuku Umar. Mungkin saya mau bertanya nih Bu, Pak. Jadi kan ada dijelaskan ada sesi presentasi dan tanya jawab. Mungkin lebih tertarik ke tanya jawabnya ini. Nah, jadi kan otomatis kan ada pengalaman-pengalaman Ibu atau Bapak di sini yang tahu nih clue-clue atau apa sih pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar di sesi tanya jawab ini, mungkin bisa disampaikan untuk pedoman kawan-kawan Bu, Pak. Mungkin itu aja. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dijawab langsung Bu Yara? Boleh. Bagus pertanyaan Arik ya. Maka Ibu buat sesi di internal, nah. Karena Bapak Ibu reviewer kita di internal itu adalah cukup berpengalaman dalam memunculkan kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan. Dan itu terbukti dengan tahun lalu. Tahun lalu dari 6 yang masuk wawancara, alhamdulillah 5 kita yang lulus pendanaan. Kenapa? Karena hampir semua pertanyaan yang ditanyakan oleh tim reviewer kita di internal itu muncul. Ditanyakan oleh si penilai pusat. Sehingga apa? Tim kita lebih siap dalam menjawab. Udah pernah ditanya kok oleh penilai di UTU kemarin. Makanya Ibu tekankan harus hadir. Terlebih yang 3 tim ini, yang 3 peserta ya, yang 3 peserta yang akan join di Zoom nanti ketika presentasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak Ibu sebenarnya udah cukup mudah untuk belajar, kira-kira siap untuk menyiapkan jawaban tuh sebenarnya sudah ada nak keywordnya. Kita dibantu dengan tadi ada 8 item untuk kita tuangkan dalam PPT. Itu saja nak yang kita kuasai. Insya Allah kalau kita udah kuasai itu aman. Jadi kita nggak perlu belajar habis-habisan apa ya, hafal proposal segala macam, enggak. Kita hanya pegang 8 item tadi yang ada, yang Ibu gambarkan, yang Ibu jelaskan tadi ya di awal ya, di surat sudah ada, itu saja yang dikuasai. Plus nanti kalau ada masukan dari tim reviewer internal, catat aja pertanyaannya apa-apa saja tuh. Terlebih ada Pak Agam ya. Nah, kali ini Pak Agam ikut masuk nih berkompetisi dalam program PPK Armonga. Beliau kemarin salah satu pembimbing yang masuk dalam Wira Desa ya. Kali ini kembali masuk dalam PPK Armonga. Ada Bu Safrida, tapi Bu Safrida kebetulan bukan reviewer kita di internal ya. Jadi yang review internal itu ada Pak Agam, ada Bu Cut Suciatina. Beliau juga cukup berpengalaman ya. Dan beliau salah satu reviewer yang kemarin munculkan pertanyaan yang paling banyak dan itu keluar saat tim penilai menanyakan saat presentasi. Jadi pertanyaan Pak Agam, Bu Suciatina, Ibu Farah, Bu Tengkuni, ya ada berapa lagi lupa Ibu reviewernya. Ada Pak Dedi. Lagi Pak Musawir, Pak Dedi. Ya, kebetulan Pak Dedi masuk juga nih. Nah itu pertanyaan dari beliau-beliau ini itu mohon dicatat nak. Terbukti tahun lalu dengan pertanyaan-pertanyaan dari reviewer kita ini, itu bisa membawa pendanaan kita hampir 100% dari yang masuk substansi. 5 kita dapat pendanaan, alhamdulillah.
Jadi hebat nih reviewer kita nih ya. Bisa membaca pikiran reviewer pusat. Gitu ya, Amsah ya. Tadi yang tanya Amsah ya. Arik, Bu. Arik. Baik, ini ada yang bertanya lagi nih, Fitriana nih. Silakan Fitriana. Fitriana. Wabarakatuh. Oh ya. Saya Fitriana Ningrum dari Studi Agribisnis. Bu, saya mau bertanya untuk pengiriman itunya PPT-nya itu ada linknya atau kirim melalui WhatsApp grup itu, Bu? Pak Muzawir. Oh iya. Nanti linknya akan kita kirimkan lewat WA grup aja ya. Karena kebetulan tadi pengumumannya kan baru keluar tuh. Sebentar lagi insya Allah saya coba buat. Nanti saya kirimkan ke grup. Itu tanggalnya waktunya jangan lupa ya. Itu tanggal 30 jam 12 siang. Karena saya butuh waktu untuk upload juga ke operator pusatnya kan. Itu dipersiapkannya dulu PPT-nya. PPT-nya dipersiapkannya dulu. Nanti linknya mungkin besok pagi udah saya kirim. Demikian ya Fitriana ya. Iya, Pak. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Satu lagi mungkin Ibu ingatkan ya. Di sini kan di surat Ibu ingatkan kembali kepada semua, mohon diperhatikan saat pembukaan itu wajib hadir ataupun join semua ya ke Zoom ya. Ada baca di surat ya? Ada baca nggak suratnya? Ada, Bu. Ada. Kapan nak kita harus join ke Zoom untuk pembukaan? Kapan? Katanya ada baca. Dari 2 Mei ya, tanggal 2 Mei. Pembukaannya tanggal 2 Mei. mana nih suaranya? Kok pada diam? Pak Muzawir, boleh bantu dibuat ini pengumuman mungkin buat mahasiswa, penekanan bahwa setiap tim wajib hadir ketika pembukaan. Jangan diambil join ketika presentasi saja. Siap. Ya. Jadwalnya akan kita kirimkan ke WA Iya. Group. Ya. Iya. Terus Ini masalah lab tik, Bu. Oh iya. Fasilitas kita yang di lab komputer. Iya, oke. Jadi untuk apa namanya fasilitas ruangan dan berikut dengan jaringan ya PC juga kita biasanya menggunakan tuh laptik ya di UTU di gedung FKM lama ya di atas gedung lama FKM itu pengalaman tahun lalu alhamdulillah aman, tidak ada masalah dan terselesaikan dengan baik ya. Jaringan juga aman, kebetulan nggak ada mati lampu juga. Nah, soal mati lampu, listrik dan jaringan itu kan kita nggak bisa pastikan dengan pasti aman. Nah, tergantung tim ini mau presentasi di Laptik kah, di UTU atau mau di luar itu terserah ya. Kita mau sekarang sama-sama yakin, sama-sama nggak
nggak khawatir gitu ya. Ada satu kelompok, dua kelompok mungkin mengatakan nggak yakin Bu, trauma dengan PKM kemarin saat presentasi tiba-tiba padam listrik atau apa sehingga terganggu. Nah, yang pasti dari korpus, dari tim kemahasiswaan itu memfasilitasi ruangan leptik. Jadi siapa yang bersedia, yang memang mau menggunakan fasilitas itu, monggo, nggak apa-apa. Oh, jika tidak, mungkin mau lebih yakin di mana gitu, silakan, nggak apa-apa. Tapi lapor ya ke ibu atau lapor soalnya bahwa tidak menggunakan fasilitas dari utuh. Kami ikutnya di sini sampaikan gitu ya. Nah, ibu sudah coba akan mengajukan ke Leptik untuk menggunakan ruangan dari tanggal 4 sampai dengan selesai untuk utuh presentasi PPK Ormama. Gitu ya. Jadi keputusan balik lagi ke tim. Coba pakat sama pembimbing, baiknya seperti apa. Mau gunakan fasilitas utuh, silakan. Oh, kalau memang yakinnya di luar itu, ya silakan juga, nggak apa-apa. Tapi dilapor ya, sampaikan. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Ini sedikit lagi tambahan Bu ya, terkait PPT tadi itu dipastikan koordinasinya sama DPL. Tidak ada yang salah-salah tulis, tidak ada yang warnanya terlalu cerah atau apa, itu disesuaikan yang bagus gimana PPT-nya. Terus waktu di-upload pastikan itu yang betul, karena saya nggak periksa lagi itu isinya kan. Saya nggak tahu yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang betul, nggak tahu saya. Yang tahu kan orang nih, mahasiswa kan. Jadi pastikan yang diupload besok ke link yang saya kirim itu, pastikan itu yang benar. Karena saya ambil langsung saya upload ke sistem. Tidak ada yang salah lagi. Inti jangan udah diupload, ini nggak bisa nih, salah nih, itu tidak bisa lagi. Nggak bisa diubah lagi. Kalau dia di-approve, tidak bisa diubah lagi dia. Itu tambahan sedikit, nanti dikoordinasi sama DPL-nya gimana PPT yang bagus. Jangan sampai nanti di hari H, kok tulisannya udah aneh kan, udah ada mereng yang nggak perlu ada tulisan tuh udah muncul. Pastikan itu sudah fix PPT-nya, dikirim ke saya. Itu aja Bu Yar, apalagi ada tambahan Bu Yar? Oke, kalau dari saya kayaknya udah cukup Pak Muzawir secara paparan tadi apa yang kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk PPT ya. Sudah kita sampaikan, insya Allah nanti kalaupun ada ingin diskusi ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tertanyakan dan belum tuntas di forum ini, bisa ditanyakan di grup ya. Kita ada punya grup, tanyakan di grup aja atau boleh telepon Ibu atau Pak Muzawir secara teknis operator ya, di sistem segala macam. Itu boleh tanya ke Pak Muzawir. Dan hal-hal lainnya bisa kita diskusikan dalam grup yang udah kita bentuk ya. Oke, sekali lagi, kalau memang tidak ada pertanyaan, selamat. Kita sudah sampai pada tahap ini. Kita masih ada satu langkah lagi untuk mendapat pendanaan. Ya, semoga utuh kali ini lebih dari 5 ya. Target kalau bisa semua. 10 proposal bisa masuk pendanaan semua. Ya, pengalaman tahun lalu 6, 5 yang lolos. Berharap kalau ikut pola tahun lalu 10, 9 berarti harus lolos. 10 Bu, nggak usah 9 lagi Bu. Iya, kan kalau kita ikut pola tahun lalu kan gitu ya. Nah, itu kan kayak kalau doa harapan ya lulus semua maksimal ya. Tapi kalau kita ikut pola tahun lalu ada satu yang nggak lolos, berarti kan 9 dong yang lolos, satu enggak gitu kan. Tapi jangan doa seperti itu, harus semua lulus. Berarti apa? Butuh perjuangan, butuh pengorbanan ya. Ini kan masih lebaran Bu, masih di kampung Bu, gimana mau buat PPT. Nah itu tergantung nih bagaimana memanage waktu, bagaimana bisa diskusi ya, duduk bersama tim, bersama pembimbing, ya itu Ibu yakin kalian dah hebat lah dalam mengatur waktunya sehingga bisa buat PPT dengan baik ya.
Dan kalau sudah dikirim ke Pak Muzawir itu nggak bisa diubah lagi ya nak ya. Itu perlu di garis bawahi. Pak Muzawir hanya terima sekali kirim. Jangan nanti ketika udah kirim lebih dari 1 kali, khawatirnya salah ambil file. Yang terkirim malah yang salah. Jadi pastikan sebelum kirim tuh udah fix. Tidak ada perubahan lagi. Kalaupun ada perubahan lagi, Ibu khawatir nanti silap ambil filenya. Kak Kenong Pak Muzawir. Betul kan? Jadi sebelum kirim cek lagi. Siapa Bu yang cek? Tim. Bukan 1-2 orang nak. Bila perlu tancapkan ke Infokus. Cek sama-sama. Cek bareng-bareng. Oke ya nih teman-teman. Saya kirim ke Pak Muzawir. Atau kemana? Oke lanjut. Baru kita kirim. Jangan versi sendiri. Oke baru dikirim terus. ACC pembimbing juga. Izin Pak pembimbing. Ibu boleh nggak sudah kita kirim PPT-nya? Kan gitu ya, minta masukan pembimbing, cek pembimbing itu perlu. Oke ya, anak-anak ibu semua ya. Ibu rasa sudah cukup malam ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu kembalikan kepada Pak Muzawir. Marisa atas arahannya. Semoga kita semua bisa presentasi dengan baik. Jangan lupa kita hari Selasa itu ada presentasi internal. Itu jangan lupa, jangan ada yang masih di kampung nih kan. Nah, itu minimal 3 orang itu wajib hadir. Ya gitu Bu ya? Iya, minimal 3. 3 yang akan join ke Zoom. Ya, kalau Itu bisa harus yang 3 hadir. join itulah yang presentasi besok di internal. Itu hari Selasa. Jadwal nanti akan kita kirimkan lewat grup lagi. Saya pastikan itu harus hadir karena kita akan mendengarkan arahan dari reviewer kita itu ada 6 orang Bu ya. Reviewer internal kita ada 6 orang. Siapa aja Pak Muzawir boleh disebut biar mereka bisa siap-siap nih. Atau ada dosennya. Ya, Kan? itu ada Ibu Farah Aja. Diana, terus ada Pak Agam Tahir, terus ada Pak Dedi, terus ada Pak Afriza Henry juga. Gitu Bu ya, bisa. Ada Ibu Tengkuni atau lagi. Tengkuni Farisni ya. Ibu Cut Suciatina. Iya, Ibu Cut Suciatina 1 orang lagi. Mungkin itu aja Ibu ya arahan kita malam ini. Ada yang bertanya-tanya lagi mungkin bisa lewat grup ya. Terima kasih Bu Yar. Ada yang lain Bu Yar? Atau sudah kita akhiri aja? Nggak ada lagi, udah pas sudah Pak Muzawir. Terima kasih buat semua ya, buat pembimbing sudah join. Alhamdulillah banyak yang join nih. Bu Cut Suciatina nampak nih, ada Pak Maulidil Fajri ya, ada Pak Tahila, ada Pak Akbar tadi, ada Pak siapa lagi nih? Ini apresiasi luar biasa nih kepada pembimbing hebat nih. Baik Bu Yar. Ada Bu Safrida ya. Oke, baik. Baik Ibu, Bapak Ibu semua dan mahasiswa, kita akhiri aja ini Zoom kita malam ini. Semoga banyak ilmu yang kita dapat hari ini dari Ibu Korpus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.